Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Sirajuddin Al-Wahid dan rekan saya Muhammad Nasya Eko Rohman dan rekan saya lagi yaitu Muhammad Rizky Kamal yang akan menerangkan materi kami tentang hukum normatif dan hukum empiris. Yang pertama yaitu pengertian hukum normatif. Secara etimologi, istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris yaitu normative legal research. Berdasarkan istilah tersebut, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan salah satu penelitian yang paling banyak dilakukan oleh mahasiswa hukum. Hal ini disebabkan karena penelitian ini hanya cukup dilakukan di ruang kerja tanpa bersusah payah untuk menggali data yang berasal dari masyarakat. Dari berbagai pengertian yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka. Yang selanjutnya yaitu pengertian hukum empiris. Secara etimologi, istilah penelitian hukum empiris berasal dari bahasa Inggris yaitu empirical legal research. Berdasarkan istilah tersebut, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam istilah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris itu sendiri secara sederhana diartikan sebagai penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum, dan sumber data yang digunakannya berasal dari data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat yang termanifestasi ke dalam perilaku hukum masyarakat. Penelitian hukum empiris berupaya untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana perilaku hukum masyarakat dan bagaimana bekerjanya hukum di dalam lingkungan masyarakat. Ada dua hal yang menjadi fokus kajian dalam definisi ini, yaitu yang pertama, subjek yang diteliti dan sumber data yang digunakan. Subjek yang diteliti dalam penelitian hukum empiris yaitu perilaku hukum legal behavior, yaitu perilaku nyata dari individu atau masyarakat sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu perbedaan hukum normatif dan hukum empiris. Hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada doktrin melalui analisis kaidah hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam berbagai putusan hakim. Kalau sedangkan hukum empiris, tidak fokus. Penelitian hukum empiris adalah perilaku hukum dan individu atau masyarakat hukum. Yang kedua yaitu berdasarkan hukum normatif berdasarkan pada hukum formal. Maka sumber datanya adalah melalui studi kepustakaan. Sedangkan hukum empiris berdasarkan pada kenyataan masyarakat. Maka sumber data utamanya adalah data primer yang diperoleh melalui studi lapangan. Perbedaan yang ketiga yaitu penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum normatif tidak diperlukan hipotesis. Sedangkan hukum empiris, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris dilakukan melalui pengamatan atau wawancara. Yang perbedaan yang keempat, hukum normatif ialah penelitian normatif menggunakan kajian yang bersifat
sangat prioritas penalaran, siologisme deduktif, dan metode interpretasi untuk menjelaskan suatu gejala hukum. Sedangkan hukum empiris ialah penelitian hukum empiris dalam situasi tertentu membutuhkan hipotesis. Sekian penjelasan dari saya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Muhammad Nasya Eko Roman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang objek kajian hukum normatif dan hukum empiris. Ditinjau dari objek kajian, penelitian hukum normatif dapat dibagi ke dalam 7 jenis. Yang pertama, penelitian asas-asas hukum. Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas-asas doktrin hukum positif yang berlaku. Selanjutnya, penelitian sistematika hukum. Penelitian terhadap sistematika hukum merupakan penelitian yang mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok atau dasar dalam hukum yang objeknya meliputi subjek hukum, hak dan kewajiban, hubungan hukum, dan objek hukum atau peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini penting, artinya karena masing-masing pengertian pokok atau dasar tersebut mempunyai arti tertentu dalam kehidupan hukum. Misalnya seperti pengertian pokok atau dasar peristiwa hukum yang punya arti penting dalam kehidupan hukum, mencakup keadaan, kejadian, dan perilaku atau sikap tindakan. Misalnya dapat memiliki sifat yaitu alamiah, misalnya dalam pasal 362, 363 KUHP. Selanjutnya, penelitian taraf sinkronisasi hukum. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti keserasian hukum positif agar tidak bertentangan dengan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi di sini yang diteliti adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis atau peraturan perundang-undangan yang ada itu sinkron atau serasi satu sama lain. Selanjutnya, penelitian perbandingan hukum. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan suatu sistem hukum atau lembaga hukum tertentu dalam sistem hukum atau lembaga hukum tertentu lainnya. Jadi, yaitu penelitian perbandingan yaitu membandingkan suatu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya. Selanjutnya, penelitian terhadap sejarah hukum. Penelitian terhadap sejarah hukum adalah penelitian yang meneliti perkembangan hukum positif dalam kurun waktu yang tertentu. Penelitian ini menurut Sri Marmuji menganalisis peristiwa hukum secara kronologis dan melihat hubungan dengan segala sosial yang ada. Dengan kata lain, penelitian sejarah hukum bermaksud untuk menjelaskan perkembangan dari bidang hukum yang diteliti, dan penelitian ini akan terungkap ke permukaan mengenai fakta hukum masa silam dalam hubungannya dengan fakta hukum masa kini. Selanjutnya, penelitian inventarisasi hukum positif, yaitu sesuai dengan namanya, penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang telah berlaku di dalam suatu negara. Selanjutnya, hukum penelitian penemuan hukum in concreto. Penelitian hukum ini pada dasarnya dilakukan dan tujuan pokoknya adalah hendak menguji apakah suatu postulat normatif tertentu memang dapat
atau tidak dapat dipakai untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu in concreto. Jadi titik tekannya adalah menemukan hukumnya in concreto bagi penyelesaian suatu perkara tertentu. Selanjutnya, objek kajian penelitian hukum empiris dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, penelitian efektivitas hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji tentang pemberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam melaksanakan hukum. Jadi, kajian penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat, dan penerapan hukum dalam masyarakat. Yang kedua, penelitian kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap hukum merupakan penelitian yang mengkaji tingkat ketaatan dan kedisiplinan masyarakat terhadap hukum. Misalnya seperti meneliti tentang ketaatan masyarakat dalam berlalu lintas. Yang ketiga, penelitian implementasi aturan hukum. Implementasi aturan hukum merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan atau penerapan hukum di dalam masyarakat. Misalnya penelitian tentang penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan syarat sahnya perkawinan, yaitu menurut hukum agama masing-masing yang dicatat. Yang ketiga, penelitian pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial. Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang daya atau timbul sesuatu yang ikut membentuk watak atau kepercayaan atau perbuatan dari masyarakat tersebut. Sehingga dengan adanya aturan hukum itu, mereka tidak melakukan perbuatan atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada. Yang kelima, penelitian pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum. Pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum merupakan penelitian yang mengkaji atau menganalisis tentang pengaruh masalah ke masyarakat terhadap aturan hukum. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh sahabat saya Muhammad Rizky Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai metode penelitian hukum normatif dan empiris. Yang pertama, metode penelitian. Metode penelitian bersifat normatif. Jenis metode penelitian yang pertama ini bisa disebut sebagai penelitian yang bersifat doktriner dan biasanya berasal dari penelitian sumber-sumber dari perpustakaan. Sebagian besar arah penelitian yang satu ini berhubungan dengan peraturan-peraturan yang tertulis dalam berkaitan erat dengan kepustakaan. Yang kedua yaitu metode penelitian bersifat empiris. Jenis metode penelitian yang kedua adalah metode penelitian empiris. Metode ini menjelaskan tentang sebuah penelitian hukum yang berfungsi dalam melihat hukum sebagai arti yang nyata dan meneliti mengenai cara kerjanya hukum dan lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu pendekatan penelitian hukum empiris dan normatif. Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Dalam penelitian hukum empiris terdapat tiga pendekatan penelitian. Peneliti dapat menggunakan lebih dari satu pendekatan. Ketiga pendekatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendekatan sosiologi hukum.
Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak menguji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan menghubungkan, mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat. Yang kedua yaitu pendekatan antropologi hukum. Pendekatan antropologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Hobel mengemukakan 3 alur dalam kajian antropologi hukum, yaitu ideologi, deskripsi, dan mengkaji ketegangan, perselisihan, keonaran, dan keluh-keluhan. Hal-hal yang dianalisis dan dikaji pada kajian ideologis ini yaitu identifikasi aturan-aturan yang umumnya di lingkungan masyarakat yang bersangkutan dipersepsikan sebagai pedoman untuk berlaku dan memang dianggap seharusnya menguasai perilaku. Yang ketiga yaitu pendekatan psikologi hukum. Pendekatan psikologi hukum merupakan pendekatan di dalam penelitian hukum empiris, di mana dilihat pada kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentu menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum. Yang dikaji di sini yaitu dengan faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Yang selanjutnya yaitu penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif terdapat 5 pendekatan. Peneliti dapat menggunakan lebih dari 1 pendekatan. Kelima pendekatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan undang-undang, status approach. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang tersangkut paut dengan isu hukum sedang ditangani. Misalnya, kajian tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara. Hal yang dikaji dalam UU ini meliputi asas-asas hukumnya, sinkronisasinya, artinya apakah UU Minerba ini bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945. Yang selanjutnya yaitu pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi, yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri. Objek kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah pengadilan untuk sampai pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan, baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis. Yang selanjutnya yaitu pendekatan konseptual atau conceptual approach. Mengenai pendekatan konseptual ini, Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Misalnya, seseorang peneliti hendak meneliti penerapan dalam pemindaan terhadap guru ketika menjelaskan profesi keguruan. Apabila peneliti mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada, maka ia tidak akan menemukan konsep tersebut. Oleh karena itu, ia harus membangun suatu konsep yang dijadikan acuan di dalamnya penelitian. Yang keempat yaitu pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu, atau menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada relevansinya dengan masa kini, atau menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai masalah yang dihadapi. Menurut Marzuki, pendekatan ini sangat membantu meneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu.
juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Dari contoh penelitian dengan pendekatan sejarah, misalnya penelitian tentang politik hukum pemilu di Indonesia, di mana tentang politik hukum pemilu di Indonesia mengklasifikasikan periodisasi pengaturan hukum pemilu atas masa Orde Baru, Orde Lama, dan Orde Reformasi. Yang terakhir yaitu pendekatan perbandingan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum itu sendiri merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain, atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Tujuan dari perbandingan tersebut adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan hukumnya. Sekian penjelasan materi dari kami. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.